Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu, di mana kami akan menjelaskan tentang pemantauan kualitas air ekosistem mangrove berdasarkan parameter pH dan kekeruhan berbasis Internet of Things. Di sini kami ada 5 anggota. Yang pertama saya sendiri Muhammad Yunus dengan NIM 47. Lalu ada Doni Hedriansyah dengan NIM 66. Lalu ada Ferry Zakri Ramadan dengan NIM 71. Lalu ada Elias Mahardika Putra dengan NIM 35. Dan terakhir Ataya Raisa Insyira dengan NIM 29. Oke, lanjut ke latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui, ekosistem mangrove berperan penting dalam menjaga kestabilan wilayah pesisir, sehingga kualitas air ini menjadi faktor utama keberlanjutannya. Parameter pH dan kekeruhan sangat mempengaruhi kondisi biologis perairan, di mana perubahan keduanya dapat menurunkan kualitas habitat mangrove akibat aktivitas manusia di wilayah pesisir. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air secara real-time berbasis sensor dan Internet of Things diperlukan untuk mendukung pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove secara berkelanjutan. Lanjut ke teori dasar. Ekosistem mangrove ini berfungsi penting sebagai pelindung pesisir dan habitat biota perairan, dengan keberlanjutan yang sangat dipengaruhi oleh kualitas air di sekitarnya. Parameter pH dan kekeruhan berperan dalam menjaga keseimbangan kimia perairan, aktivitas biologis, serta proses fotosintesis, di mana perubahan yang ekstrim dapat menimbulkan stres lingkungan dan menurunkan fungsi ekologis mangrove. Oleh karena itu, pemantauan pH dan kekeruhan secara berkelanjutan menjadi langkah penting dalam pengelolaan dan konservasi ekosistem mangrove. Oke, dilanjut teman saya, Ferry. Jadi di penelitian kami kali ini, adapun metodologi yang kami gunakan itu, yang pertama itu waktu dan tempat penelitian, terus yang kedua itu alat dan bahan, yang ketiga itu prosedur penelitian, dan yang keempat itu ada sesi dokumentasi. Dan selanjutnya itu ada waktu dan tempat. Kami melakukan penelitian ini pada bulan Desember 2025 yang mencakup perairan, pengujian alat, serta pengambilan data akan dilakukan di sebuah kafe yang berada di Tanjung Pinang, yaitu kafe Pondok Santai. Kenapa kami memilih Pondok Santai ini? Didasarkan pada ketersediaan fasilitas yang mendukung penelitian di lokasi Pondok Santai tersebut. Dan selanjutnya itu ada alat dan bahan. Jadi kami menggunakan sensor pH, sensor kekeruhan, baterai aki, ESP32, OLED, modul micro SD, step down, RTC, box gabus, modem, dan juga tali rafia. Oke, lanjut, Doni. Baik, di sini saya akan lanjutkan oleh rekan saya itu prosedur penelitian. Nah, adapun penelitian tersebut diawali dengan menyiapkan dan menghubungkan sensor pH dan sensor kekeruhan. Nah, lalu juga ada RTC, modul SD card, OLED dan juga modem dan ESP32. Nah, sistem di sistem satu daya sebagai dari aki melalui modul step down dengan tegangan yang disesuaikan. Seluruh rangkaian ditempatkan dalam box gabus sebagai pelindung sesu. Sensor kemudian dipasangkan pada media air uji, sistem dinyalakan, dan data pH serta keseluruhan ditampilkan pada OLED. Disimpan di micro SD lengkap waktu serta dikirimkan secara berkala sesuai interval yang ditentukan. Sistem dijaga tetap stabil selama pengambilan data di lapangan. Nah, adapun ini adalah dokumentasi yang dimana pertama adalah pemasangan WiFi KSP yang dimana alat tersebut kami hidupkan. Ketika alat itu hidup adanya tegangan dari aki yang sudah di step down, lalu kami mengaktifkan WiFi Manager yang dimana untuk menghubungkan ESP ke WiFi yang sudah kami sediakan, yaitu menggunakan modem dengan jaringan Telkomsel. Nah, lalu
Setelah terhubung, saya memastikan bahwasanya data itu terkirim ke IoT, yaitu ke UbiDots. Nah, pengecekan komponen itu setelah saya cek alat sudah ready. Nah, saya sudah hidup, saya pastikan bahwa data itu masuk. Selanjutnya, nah, adapun dokumentasi yang dimana alat yang sudah terpasang pada peralihan Pondok Santai dan itu tampak video dokumentasi, data itu masuk secara real time, tetapi data pengambilannya itu selama 10 menit sekali. Tetapi data tetap masuk secara real time. Jadi kita bisa tahu naik turunnya data pH dan kekeruhan pada lokasi penelitian tersebut. Lanjut. Tampak dokumentasi pada alat kami dimana dari awal pekerjaan hingga akhir. Tampak kalian ada modem, dimana jarak sekitaran modem dan wifi itu sekitar jaraknya 2 meter. Jadi masih memungkinkan jaringan itu lancar untuk mengirimkan data tersebut. Oke, lanjut. Oke, untuk Elias silakan untuk menjelaskan. Oke, hasil pada hari pertama nilai pH air menunjukkan fluktuasi dalam rentang sekitar 5-8 dengan kondisi awal mendekati netral hingga sedikit basah. Perubahan pH terjadi secara bertahap dan dipengaruhi oleh faktor utama seperti lingkungan. Namun secara umum masih tergolong stabil tanpa perubahan ekstrim. Nilai kekeruhan memperlihatkan variasi yang lebih besar dengan kisaran sekitar 400 sampai 1.500 satuan. Kekeruhan sempat menurun tajam pada waktu tertentu, kemudian kembali meningkat dan fluktuasinya hingga akhir pengamatan dan mengindikasikan dinamika partikel tersuspensi dalam air. Secara keseluruhan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa kualitas air bersifat dinamis dan sistem pemantauan mampu merekam perubahan pH dan kekeruhan secara real time sebagai dasar analisis selanjutnya. Oke, di sini saya menjelaskan grafik pada hari pertama pembacaan sensor pH dan kekeruhan, yang dimana sensor pH ini pada grafik pH pertama nilai pH berfluktuasi pada sekitaran kurang lebih 5,5 hingga 8,5 ini. Diawali pengamatan pH relatif tinggi, lalu mengalami penurunan dan kenaikan secara tidak stabil. Beberapa lonjakan tajam menunjukkan perubahan kondisi air yang cepat. Menjelang akhir waktu pengamatan, nilai pH cenderung meningkat dan lebih stabil di kisaran netral hingga sedikit basah. Pembacaan sensor kekeruhan. Pada grafik pertama, sensor kekeruhan ini nilai berkisaran 500 hingga 1.000. Nih, terlihat fluktuasi yang cukup besar dengan beberapa penurunan tajam yang menandakan air lebih jernih pada waktu tertentu. Namun nilai kekeruhannya kembali meningkat
setelah fluktuasi hingga akhir pengamatan menunjukkan kondisi air yang tidak stabil. Pembacaan hari kedua sensor pH dan kekeruhan. Pembacaan sensor pH hari kedua, yang dimana pada grafik kedua ini nilainya sekitaran 6 hingga 8. 6 hingga 8. Yang dimana dibandingkan dengan hari pertama, hari kedua ini fluktuasinya terlihat lebih kecil. Pada awal pengamatan pH sedikit menurun. Kemudian perlahan dan cenderung stabil. Hal ini menunjukkan kondisi pH air yang lebih terkendali selama periode pengamatan. Lanjut pembacaan sensor kekeruhan hari kedua. Yang dimana pada grafik ini nilainya 300 hingga 1500. Hingga 1500. Nih. Yang dimana awal pengamatan terjadi penurunan kekeruhan yang cukup signifikan. Selanjutnya, nilai kekeruhan meningkat dengan fluktuasi tajam, terutama di pertengahan waktu. Pada akhir pengamatan kekeruhan relatif stabil pada nilai menengah hingga tinggi. Nilai menengah hingga tinggi ini. Pembacaan grafik kedua sensor selama 2 hari, yaitu pada grafik pH selama 2 hari, nilai pH berada pada kisaran 5,5 hingga 8,5. Fluktuasi terjadi sepanjang pengamatan, terutama pada hari pertama memasuki hari kedua. Hari pertama, nih, sama hari kedua sini. pH cenderung lebih stabil dan kecenderungan meningkat hingga mendekati kondisi netral basah. Lanjut ke sensor kekeruhan selama 2 hari. Grafik kekeruhan selama 2 hari menunjukkan di antara 400 hingga 1700, 400 hingga 1700 ini. Yang dimana hari pertama menunjukkan kekeruhan sangat fluktuasi dengan beberapa penurunan tajam pada hari kedua. Sini penurunan tajamnya. Nilai kekeruhan masih fluktuasi namun cenderung lebih stabil dibandingkan hari pertama. Oke, lanjut Saudara Ataya. Baiklah teman-teman, kemudian pembahasannya adalah pengamatan hari pertama dan kedua menunjukkan bahwa nilai pH dan kekeruhan air bersifat fluktuatif namun masih dalam batas yang wajar. Pada hari pertama, pH dan kekeruhan mengalami variasi yang lebih besar akibat kondisi lingkungan yang belum stabil. Pada hari keduanya, parameter cenderung lebih stabil, menandakan adanya penyesuaian alami pada sistem perairan. Secara keseluruhan, kualitas air menunjukkan peningkatan kestabilan dari hari pertama ke hari kedua, sehingga pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan. Nah, maka dari itu, kesimpulan dari kelompok kami, sistem pemantauan kualitas air berbasis IoT yang dirancang mampu mengukur dan merekam nilai pH dan kekeruhan air secara real-time dan berkelanjutan. Hasil pengamatan menunjukkan pH air berada pada kisaran 5 hingga 8 dengan fluktuasi stabil. Sedangkan kekeruhan berada pada rentang 400 hingga 1500 mTU dengan variasi yang lebih besar, terutama pada hari pertama. Perbandingan hari kedua,
Pengamatan menunjukkan peningkatan kestabilan kualitas air pada hari kedua. Secara keseluruhan, sistem ini efektif digunakan untuk memantau kualitas air di kawasan mangrove dan berpotensi mendukung pengelolaan serta konservasi ekosistem pesisir. Ada pula saran dari kelompok kami, ini penelitian selanjutnya disarankan menambahkan parameter kualitas air seperti suhu dan salinitas agar analisis lebih komprehensif. Waktu pengamatan perlu diperpanjang dan kalibrasi sensor dilakukan secara berkala untuk meningkatkan akurasi data. Selain itu, pengembangan sistem monitoring daring dianjurkan agar pemantauan dapat dilakukan secara real-time dan jarak jauh. Kemudian ada dokumentasi singkat dari kelompok kami. Nah, ini setelah data logger dan IoT kami berhasil. Oke, baiklah teman-teman. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.